Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan praktikum struktur hewan. Kali ini topik praktikum kita adalah jaringan-jaringan pembentuk sistem organ reproduksi jantan. Tujuannya adalah tentu saja sehubungan dengan topiknya, yaitu untuk mengetahui komponen jaringan pembentuk berbagai organ reproduksi jantan. Selanjutnya kita lihat alat dan bahan. Ya, ini alat dan bahan yang kita gunakan seperti praktikum pengamatan jaringan lainnya, yaitu tentu saja menggunakan histology microscopic slide ya. Ini preparat yang kita gunakan. Ya, preparat jaringan pembentuk vas deferens. Ya, kemudian preparat jaringan pembentuk tubulus seminiferus. Berikutnya preparat jaringan pembentuk penis dan preparat jaringan pembentuk prostat. Ya, nah dari bahan-bahan ini, bahan-bahan preparat ini kita amati selanjutnya dengan menggunakan mikroskop. Ketiga. Ya, sekarang kita amati di bawah mikroskop ya, mulai dengan tubulus seminiferus. Setelah tubulus seminiferus, penis, kemudian prostat dan vas deferens. Ya. Kita mulai gunakan mikroskopnya, gunakan dengan perbesaran kecil. Ya, 10 kali 40. Letakkan preparat di meja mikroskop. Atur letak supaya tepat di bawah objektif, lensa objektif. Ya. Jauhkan jarak terjauh dari objektif. Ya. Kemudian nyalakan. Intip. Ya, sudah dapat lingkaran terang. Ya. Lalu kita cari fokus dengan perbesaran kecil 10 kali 40. 10-nya okuler, 40-nya objektif. Ya, kita dekatkan ya. Kita dekatkan pelan-pelan sampai dapat fokus. Ya, sudah dapat fokus, tapi belum benar-benar jelas jernih ya, belum benar-benar jernih. Kita fokuskan lagi dengan mikrometer. Iya. Sudah fokus dan jelas, tapi perbesaran masih kecil. Ya. Lalu kita besarkan dengan objektif 10. Dengan objektif 10 kita besarkan. Iya. Intip. Rada kurang jelas karena perbesaran bertambah, kita atur dengan mikrometer ya, jangan gunakan lagi makrometer. Ya, dapat. Setelah dapat, ini diamati, digambar, beri keterangan. Ya, beri keterangan, begitu juga dengan preparat-preparat lainnya. Ya, setelah itu gambar dan data yang kita peroleh di organisasi untuk dibuat laporan praktikum. Nah, sekarang kita amati struktur anatomi irisan melintang organ penis, ya, organ penis. Bagian atasnya, gambar di atas adalah dorsal, ya, dorsal penis. Ke arah bawah tentu saja berarti ventral penis, ya. Nih kita lihat, yang di atas dorsal, yang ke bawah ventral. Ini ke bawah ventral. Ya, ke bawah ventral. Ya. Silahkan bandingkan dengan atlas anatominya ya, untuk bagian-bagian penis ya. Seperti
bagian dorsalis penis, kemudian epidermis, karena epididymis bukan di penis ya, epididymis di testis ya. Epidermisnya mana, kemudian dorsal penisnya mana, dermisnya mana, corpus cavernosum yang mana, septum media yang mana, kemudian arteri sentralis yang mana, kemudian arteri dorsalis yang mana. Ya, mudah ya untuk menentukan arteri dorsalis, yaitu di daerah dorsal penis tentu saja ya. Kemudian arteri sentralis yang mana, vena superficial mana, trabecula, uretra vas cavernosa, corpus spongiosum ya. Corpus spongiosum. Kemudian tunica albogenia, corpus spongiosum, tunica albogenia, corpus cavernosum, fascia penis profunda, ya. Jadi gambarnya terpotong ya. Ini, sambil digerakkan untuk melihat bagian ventralnya ya. Nanti gambarnya ya bisa disambung berdasarkan ini gerakan ini ya. Untuk menyambungnya tadi di pause ya, untuk menggambarnya lebih mudah di pause videonya. Nah, ini demikian untuk gambaran histologi organ penis. Berikutnya, gambaran struktur anatomi jaringan testis ya. Jaringan testis ini terdiri atas itu bagian yang melingkar yang besar itu adalah tubulus seminiferus ya. Tubulus seminiferus. Kemudian ada sel-sel interstisial. Sel-sel interstisial atau sel Leydig ya. Jadi sel-sel interstisial atau sel Leydig ini menempati daerah antar tubulus seminiferus. Kemudian di dalam tubulus seminiferus terdapat sel-sel spermatogenik ya. Mulai dari spermatogonium di basal atau bagian paling tepi dari tubulus seminiferus. Kemudian makin ke tengah spermatogonium makin berkembang ya. Makin berkembang dalam proses spermatogenesis ya. Dalam proses spermatogenesis lalu ada spermatosit primer, ke tengah lagi membelah lagi menjadi spermatosit sekunder, ke tengah membelah lagi menjadi spermatid, lalu menjadi proses pematangan menjadi sperma ya. Itu yang merah-merah muda di tengah atau di tengah dari tubulus seminiferus adalah spermatozoa ya. Spermatozoa yang sedang mengalami proses pematangan ya. Silakan diamati struktur anatomi dari jaringan testis ini. Beri keterangan bagian-bagiannya seperti penjelasan saya tadi ya. Untuk lebih tepatnya silakan sambil dicek atau dibandingkan dengan atlas
histologi atau atlas anatomi. Berikutnya, gambaran struktur anatomi dari jaringan atau organ ductus deferens. Ya. Ini kita lihat komposisi histologi atau komposisi jaringan pembentuk ductus deferens, yaitu ada pembuluh darah, kemudian ada lamina propria, ada sel-sel epitel, lumen, dan beberapa jenis otot ya. Nah, otot-otot pembangunnya ada otot longitudinal eksterna, otot sirkuler, dan otot longitudinal interna. Silahkan, itu sesuai panahnya, Anda bisa menentukan bagian mana yang sesuai, beri nomor, lalu beri keterangan. Gambar, beri nomor, dan beri keterangan. Untuk data pengamatan, ya. Untuk data pengamatan. Ini tadi apa? Struktur anatomi jaringan penyusun organ ductus deferens. Ya, ini adalah gambaran struktur jaringan penyusun organ prostat yang mengalami hiperplasi. Ya, ini prostat pada penderita yang mengalami gangguan prostat, yaitu prostat mengalami hiperplasi. Ya. Sekarang beri keterangan bagian-bagiannya ya. Ya, bagian-bagiannya diberi keterangan atau komponen pembangun prostat ini ya. Misalnya papil ya. Papil yang berbentuk seperti jari-jari. Nah, itu papil ya. Kemudian ini terlihat ya bahwa prostat mengalami hiperplasi karena bertambah banyaknya epitel kelenjar prostat. Efek dari membesarnya kelenjar prostat atau kelenjar prostat mengalami hipertrofi. Ya, mengalami hipertrofi. Silakan diamati gambar, beri keterangan tadi, terutama adalah papila-papila yang terlihat bertambah banyak ya, terlihat bertambah banyak. Kemudian kalau bisa menunjukkan jaringan-jaringan lainnya. Ya, selesai praktikum kita. Data sudah Anda organisasi, diskusikan dengan kelompoknya untuk membuat laporan praktikum. Ya. Laporan praktikumnya ditunggu minggu depan. Format laporan praktikumnya seperti biasa yang sudah biasa di program studi kita Pendidikan Biologi FKIP ULN. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.